Pada suatu ketika, terdapat seorang pria yang hidup tanpa teman. Ketika ditanya mengapa hal tersebut terjadi, ia menjawab, "Persahabatan itu mirip berlian, tidak mudah ditemukan, memiliki nilai yang tinggi dan banyak di antara mereka yang ternyata palsu. Jika kamu melakukan satu kesalahan, lalu kesalahan kedua dan ketiga, pada suatu saat, kamu akan merasa bahwa tidak ada berlian asli di dunia ini. Yang ada hanyalah berlian-berlian palsu." Seorang pria lainnya menambahkan, "Seorang teman adalah orang yang harus kita hargai dan kita jaga dengan baik. Namun sayangnya, dalam perjalanan hidup ini sangat jarang kita menemui teman yang benar-benar bisa kita hargai." Penulis ternama Haruki Murakami dalam salah satu bukunya yang berjudul Norwegia Wood juga membahas hal ini dengan dialog antara karakter-karakternya. "Apakah kamu suka kesepian?" tanya salah satu karakter sambil menopang pipinya dengan tangan. "Berjalan-jalan sendiri, makan sendiri, duduk di ruang terpisah dari orang lain?" "Aku tidak suka sendirian. Aku hanya tidak ingin berkenalan lagi dengan orang-orang baru. Aku tidak ingin kembali kecewa pada orang lain," jawab karakter yang lain. Ada sebuah cerita rakyat yang sangat indah dan sekaligus menyedihkan mengenai persahabatan antara seorang anak laki-laki dan pohon apel. Cerita ini sangat penting untuk kita semua kenali dan pahami, baik bagi mereka yang tidak memiliki teman maupun bagi mereka yang memiliki banyak teman. Mengapa? Silakan dengarkan dan renungkan pertanyaannya ya Sobat Bijak. Alkisah, ada seorang anak laki-laki yang memiliki persahabatan dengan sebuah pohon apel di tengah hutan. Dia sering datang ke pohon tersebut, berayun-ayun di rantingnya, menikmati buah apel yang diberikan oleh pohon tersebut, membuat mahkota dari dedaunan, dan membayangkan dirinya sebagai raja hutan yang paling hebat. Pada suatu hari yang amat panas, ketika dia merasa lelah setelah bermain, pohon apel tersebut akan melindunginya dari terik matahari, dan anak tersebut akan tertidur di bawah naungan pohon apel tersebut. Pohon apel tersebut memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap persahabatan yang jujur dan tulus. Namun, seiring berjalannya waktu, anak laki-laki itu tumbuh menjadi dewasa dan mulai jarang mengunjungi pohon apel tersebut. Dia memiliki teman-teman baru dan minat-minat baru, tetapi sesekali dia masih mengunjungi pohon apel tersebut. Suatu hari, dia mendatanginya lagi, dan pohon apel itu melihat bahwa sahabatnya sangat sedih. "Apa yang terjadi padamu, sahabatku?" tanya pohon apel sambil menatap matanya. "Kenapa kamu tidak lagi bermain denganku? Jangan berayun di dahanku lagi, dan jangan bayangkan dirimu adalah seorang raja," pohon apel melanjutkan. Anak laki-laki itu menjawab dengan nada yang murung. "Seorang raja pasti memiliki banyak uang, dan aku tidak memiliki uang. Aku juga tidak memiliki uang, tapi aku memiliki buah apel. Ambillah dan jual, maka kamu akan memiliki uang, dan kamu akan kembali menjadi sahabatku yang baik dan bahagia lagi," sahut pohon apel. Anak laki-laki itu kemudian memetik apel, membawanya pergi dan menjualnya. Tetapi dia tidak kembali ke pohon apel tersebut. Sementara itu, pohon apel tersebut terus menunggu dan memandangi jalan tempat temannya biasa datang kepadanya. Pada suatu hari, anak tersebut muncul kembali dan sekali lagi tampak tidak bahagia. Pohon apel tersebut bertanya, "Mengapa kamu lama sekali datangnya? Aku merindukanmu." Anak tersebut menjawab, "Karena aku punya banyak masalah. Setiap orang memiliki keluarga dan anak-anak, dan aku tidak bisa memiliki keluarga sendiri karena aku tidak mempunyai rumah. Jadi, apa gunanya persahabatan kita jika kamu tidak bisa memberiku rumah?" "Aku bisa memberimu rumah," jawab pohon apel. "Potonglah cabang-cabangku dan bangunlah rumah apapun yang kamu inginkan. Maka kamu akan kembali bahagia." Mendengar hal itu, anak tersebut memotong semua cabang-cabang pohon apel lalu pergi,
dan membangun rumah untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia menikah dengan seorang wanita dan menikmati hidupnya hingga usia lanjut, tanpa mengingat kembali pohon apel yang telah memberinya banyak hal. Namun, pada suatu hari, si anak itu kembali lagi ke hutan untuk menemui sang pohon apel. Dan lagi-lagi, bukannya senang bertemu temannya, anak itu malah mengeluh tentang kehidupan. Aku muak dengan segalanya. Aku ingin berlayar ke suatu tempat sehingga aku tidak perlu melihat siapapun. Aku memerlukan sebuah perahu, tetapi aku tidak tahu di mana mendapatkannya. Pohon apel terdiam sambil menatap temannya dengan sedih. Anak itu mengeluarkan kapaknya dan mengayunkannya beberapa kali, memotong batang pohon apel untuk dijadikan perahu. Ketika dia berhasil membuat perahu, dia pergi tanpa bahkan menoleh ke belakang pada tunggul malang yang menderita dan tersiksa yang ditinggalkan oleh temannya. Hari berganti hari dan waktu pun berlalu. Tunggul pohon apel tersebut seringkali basah oleh hujan dan terhangatkan oleh matahari. Hewan-hewan liar terkadang memanjatnya dan beristirahat sambil menikmati hidup. Namun, tunggul tersebut tidak merasa senang dengan apapun. Ia tidak lagi melihat makna dan apa yang dulunya ia hargai lebih dari apapun di dunia. Suatu hari, tunggul tersebut mengeluarkan tunas hijau kecil dari tubuhnya, yang dengan cepat berubah menjadi pohon apel muda yang indah dan penuh kekuatan. Ia mulai hidup dan kembali belajar menikmati hari-harinya yang baru. Akan tetapi, pada suatu hari, seorang anak kecil datang ke sana dan berkata, "Hai, ayo kita berteman." Pohon apel itu gemetar dengan seluruh dahannya dan tidak menjawabnya. Ia tidak lagi percaya pada persahabatan yang jujur dan tulus. George Carlin, seorang stand-up komedian terkenal yang juga merupakan aktor, penulis, dan produser asal Amerika Serikat pernah berkata, "Di dalam diri setiap orang yang sinis, terdapat jiwa idealis yang kecewa." Siapa tahu, George Carlin mungkin saja dia juga pernah menjadi pohon apel seperti itu bagi seseorang. Dalam serial televisi The Vampire Diaries, karakter bernama Damon Salvatore pernah mengatakan, "Hal paling sulit adalah melupakan orang-orang yang hanya membawa rasa sakit dan kekecewaan." Aku akan mendebat dengan yang memiliki pendapat berbeda dalam hal ini. Hal tersulit adalah melupakan teman-teman seperti itu. Dan jika kamu mengenal seseorang yang tidak memiliki teman, jangan buru-buru menghakimi dia. Itu tidak selalu berarti dia buruk. Mungkin dia terlalu sering menjadi pohon apel bagi seseorang, dan sekarang mereka tidak lagi percaya pada persahabatan yang jujur dan tulus. Dan itu sangat menyedihkan, bukan? Tidak mempunyai teman menunjukkan bahwa seseorang mempunyai banyak alasan untuk tidak percaya orang lain. Bagaimana menurutmu, Sobat Bijak? Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Atau kamu pernah jadi pohon apel atau bahkan jadi si anak itu? Tuliskan pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar ya. Aku mendoakan semoga Sobat Bijak memiliki teman yang selalu tulus dan beraura positif. Salam bijak!